Halo Bogorian, balik lagi di Bogorian Talk bersama gue Farhan, tempat di mana kita ngobrolin cerita-cerita dari kota hujan. Bukan cuma soal apa yang terlihat, tapi juga perjuangan, proses, dan orang-orang di baliknya. Di sini kita bakal kupas tuntas nih tentang perjalanan pelaku usaha, komunitas yang punya peran besar dalam membentuk wajah kota Bogor tersebut. Jadi buat kita, Bogor bukan cuma soal kota, tapi cerita. Dan hari ini nemenin gue di podcast Bogorian Talks, gue mengundang temen ya untuk bisa ngobrol, sharing-sharing aja tentang apa yang menjadi cerita-cerita yang bisa membangkitkan memori kita zaman dulu. Oke, langsung aja nih. Bogorian Talks, Kang Ajat. Widih, Wah, apa kabar? Gimana? Halo. Thank you nih udah datang nih. Thank you. Tunggu cek dulu nih. Clip-on aman ya, clip-on ya. Aman, keren loh ini Ini clip-on. podcast paling high tech di Bogor. Gila. Ada TV, Ada semua 5 komplit. juta, 2 juta. Wah, Kopi udah kamera, siap. Iya, Kopi udah kopi siap, kamera ini. Wah, Aman semua. kru semua lampu lighting ini keren sih ini emang. Asbaknya ada nih. Asbaknya Tapi rokoknya gimana? Boleh ngerokok ya, Bang ya? Ya kita casual aja. Oh, boleh ngerokok nih. Saya nggak mau ngerokok. Gue ada teknik tersendiri. Rokok. Anjir. Korek. Nah, Keren emang podcast Bogorian nih, nggak ada lagi nih. Keren. pokoknya bener-bener kita provide. All out, mantap. Santai aja Kang, santai. Boleh. Selamat datang di Bogorian Talks nih. Terima kasih. Halo, apa Bogorian ya? Halo Bogorian. Keren dah ini podcastnya ini Bogorian Talk. Jadi kita mau ngomong apa nih kira-kira nih Om? Nah, sebenarnya aku tuh ngundang Kang aja tuh supaya kita bisa ngobrol aja. Nemenin aku ngobrol dulu deh. Boleh. Sambil aku nyiapkan jadwal untuk narasumber yang udah ngantri nih. Wih, deh. Banyak yang udah ngantri. Tapi orang-orang Bogor semua, mostly. Mostly orang Bogor. Orang Bogor yang memberi dampak buat perkembangan kota Bogor sendiri. Contohnya apa? Nggak usah sebut nama. Contohnya siapa? Contohnya mantan atlet. Kemudian pengusaha UMKM. Wih, deh. Pengusaha coffee shop. Kalau mantan ini nggak ada ya? Apa wanita penghibur? Wah, itu Rame, viewersnya 1 juta itu pasti. Oh, betul, Minimal. mantan Japati ya. Iya, waktu Jabati. Jablay pakai tiung. Jangan boleh pakai Iya kan? Jabati ya. Itu masih masuk nggak jokesnya? Masuk itu. Oh, berarti kita nggak terlalu jauh nih. Iya, Ya. Nggak terlalu jauh, masuk ya. pos kolot. Tapi Oke. kalau pakai itu, kalau misalnya mantan yang wanita malah masuk ke sini nggak kebayang gue ini. Ini aja pasti pada kru-kru pada calangap gitu. Iya. Pada calangap. Konsepnya sih semi syar'i sih. Oh, iya. Kayak gitu ya. Oke. Oh gitu. Nih kita ngobrol nih. Mhm. Nginget-nginget flashback aja lah zaman-zaman kita dulu sekolah, zaman-zaman kita ini dulu kan. Hmm. Bisa dilihat ya atmosfer Bogor sekarang berubah banget Benar. dengan Cepet sekarang. pergantian beberapa wali kota terakhir ke belakang. Kemudian sempat kita presiden Indonesia tinggalnya di kota Bogor gitu kan. Itu kan Iya. memberi dampak yang signifikan terhadap perkembangan kota Bogor sendiri kan. Iya. Nah, zaman dulu kan kita masih bener-bener terbatas ya, kalau gue bilang ya. Baik dari sarana dan prasarana tuh masih Iya. terbatas. Mulai dari sarana transportasi umum, kemudian jalan-jalan yang masih pada kecil gitu. Gue sendiri ngalamin waktu gue tinggal di daerah Cibalagung tuh jalannya benar-benar cuma muat 1,5 mobil. Jadi kalau ketemu tuh masih, kalau feeling nyetirnya nggak jago kayaknya nggak akan dapet nih. Aduh gitu loh. Jadi, Bemo Cibalagung. Bemo Cibalagung mah. Jadi ada cerita lucu nih gue nih. Zaman Ini gue kan sekolah di SMP Negeri 4 Bogor ya. SMP 4 di Jalan Kartini. Ah. Jadi tuh SMP 4 Bogor tuh Jalan Kartini nomor 16. Ah. Jadi kita kalau zaman dulu milok-milok nih, akar 16. Oke. Akar 16 berapa? 4. Anak Kartini 16. Masuk nggak? Masuk. Oh, iya. Jadi menurut Udah gue gitu, akar kan identik pinter ya. Iya. Ya lumayan lah gitu. Alhamdulillah ya. Kalau gue ini stupa. Oh, iya. Stupa. Sekolah 7 Paledang. Oh, SMP stupa. 7 gua. Iya, adekku sampai 7. Iya, jadi tier 2. Iya. Tapi pinter juga. Iya. SMP 7 juga sekarang udah bagus. Zaman dulu kandang burung gua dulu. Kayak kandang merpati zaman Iya. dulu. Gua lulus dibangun. Udah Iya, bagus benar. sekarang.
Jadi cerita lucunya gini, Apa tuh? gua kan zaman SMP tuh ada sweeping rokok kan. Hmm. Ya, jadi di depan gerbang nih guru nih berdiri. Jadi ngeliatin orang-orang yang nongkrongnya berangkat ngerokok dulu atau ntar sampai dicium gini. Diambil. Ngerokok lu ya? Gitu, kayak gitulah diambil. Gue kan tinggalnya di Sibalagung ya, which is berangkat tuh kalau misalnya nggak dianterin sama bokap nih, atau ini gue pasti naik bemo. Lokal pride Bogor tuh dulu. Lokal pride banget Cibalagung. bemo, ya kan? Terus, 14 kan? Nah. Saya nggak suka Sari Empang situ. Nah, jadi begitu gue jalan, ya nggak, di stop sama guru. Dianya ngerokok, cina. Lah, saya mah nggak ngerokok pak, saya mah main basket mau bikin ngerokok, saya bilang gitu. Bau begini katanya, saya mah tinggalnya di Sibalagung pak. Oh di negara kabut, disebutnya negara kabut. Ada pagi, siang, sore ngebul kan kalau bemo. Gitu. Jadi itu cerita kocak lah zaman Tapi itu. emang nggak ngerokok ya? Pernah merokok, akhirnya berhenti. Iya. Jadi cuma ngepot saja lah buat mengisi waktu gitu. Gue sampai dulu tuh pernah ngomongin bemo ya. Cita-cita gue gitu pengen jadi supir bemo. Waduh. Kenapa coba? Nggak menarik banget bos. Lu nggak tahu, gue dulu kan di depan. Hah. Karena gue mikirnya bemo itu loba duit nak. Lu kalau duitnya di ember, duitnya di ember banyak kan di situ. Kata gue sampai kepikiran supir bemo enak nih banyak duitnya di ember. Terus kan bemo tuh teknologinya belum semutakhir sekarang. Jadi mereka kalau stop kan, kalau dulu kan ngomong kiri, kalau angkot sekarang kiri kan. Karena kan antara ruang kemudi sama si penumpang itu kan nggak ada inilah, nggak ada kaca kan. Kalau bemo ada kacanya kan. Terbatas gitu kan, pakai terpal gitu. Jadi mereka tuh pakai kayak jepitan jemuran. Oh, benar. Lampunya nyala di drivernya begitu, lampu nyala, oh ada yang berhenti gitu kan. Ada yang pakai bel. Jadi itu ilmu fisikanya dipakai, bro. Teknologinya saat itu, ya kan. Emang pinter-pinter tukang bemo, supir bemo. Ya, karena spare partnya kan udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Tapi masih tetap jalan. Benar. Diakalin berarti. Benar. Diakalin berarti kan. Jadi kumaha carana biar bisa jalan gitu loh. Iya, pinter, akalin. Terus zaman gua di daerah Merdeka situ ya. Apa namanya? Lo tahu nggak? Ada toko namanya Toko Pakali. Tahu, itu salah satu apa namanya Bogor Pride juga lah, heritage itu. Iya, itu kalau kita istilahnya mau ke GOR nih, zaman-zaman teman-teman gua itu kalau misalnya ke GOR yuk ada pertandingan basket nih, itu pasti mampir dulu ke Pakali. Beli rokok yang kecil tuh yang tipis-tipis. Rokok ya. Capri. Iya. Wah, itu cuma jual di situ di Pakali tuh. Jadi kalau nongkrong udah ngeluarin rokoknya Capri, langsung kayak naik gitu strata sosial. Anjir. Gua rokok kau. Jadi ya Pakali itu salah satu tempat yang menurut gue ya salah satu tempat tolak ukur kalau orang-orang mau ya belanja rokok yang oke, yang proper yang institusi. Masih ada nggak sih sekarang? Kayaknya enggak deh, Pakali udah nggak ada lah ya. Ya enggak, Bogor banyak banget tempat kuliner juga loba tah. Wah, kalau kuliner sih dari dulu kayaknya Sekarang ya. sampai sekarang pun nih orang masih datang ya ke tempat kuliner di Bogor tuh, terutama daerah pecinan situ ya, Surya Kencana ya. Itu dari zaman gue masih di perut nih, itu yang namanya soto salam, yang namanya bubur kacang hijau dan ketan hitamnya guanco. Ya pernah coba. Ya kan, nasi goreng guanco, nasi goreng pete bro, itu the best banget. Itu jadi sampai sekarang tuh ke keluarga gue, ke anak-anak gue juga jadi mereka suka makan itu, gitu loh. Jadi ya ada part di mana enak banget kondisi-kondisi kayak gitu tuh kita terprovide oleh makanan yang bahasa anak sekarang sih rich secara rasa secara rasa. Bahasa gue sih lekoh, gitu. Jadi soto kuning tuh ya kuning banget gitu, nggak bohongan gitu. Kalau menurut Kang Ajat nih ya, pasti lo punya tempat yang penuh dengan memori kah, atau ada kenangan gue jalan sama si Anu nih ke sana, atau gue nonton di Galaksi. Zaman lu nonton di Galaksi kan, lu nemu dong si engkoh-engkohnya selalu begini nih di Galaksi nih pakai baju rapi, ya kan, ownernya tuh. Nah lu pasti cerita lo, gue mau denger dong cerita lo nih apa sih? Kalau dulu biar teman-teman nih tahu nih, maksudnya nostalgia momennya tuh melalui Kang Ajat nih apa sih? Kan kalau lihat dari umur kan udah umur menginjak kepala manusia ya, kepala 4. Kayaknya
Berarti kan Pride itu di Bogor tuh gue tahun 2000-an, 2000 awal ya, 2000 awal ya. Zaman dulu kayak misalnya contoh titik kumpul aja kita biasanya di Matahari tuh kalau gue titik Kapten kumpul. Muslihat. Kapten Muslihat di Iya. apa namanya di pelatarannya situ Betul, kan. betul. Itu jam belum ada handphone, belum ada apa, pokoknya dulu telepon rumah, kalau pakai telepon koin janjian. Jam segini kita janjian gitu misalnya sama temen. Tapi pada komitmen tuh, pada ada yang datang paling Betul. telat-telat 15 menit, 20 menit deh gitu. Kayak gitu sih ke ya Bogor sih kayak di pokoknya di Matahari tuh banyak lah semua titik kumpulnya dari zaman SMP, SMA, semua kita kuliah juga kumpul di situ semua. Iya sih. Gitu. Iya sih itu rendezvous paling ikonik di Kota Bogor saat itu ya. Kalau sekarang kan udah enggak, udah tinggal ke WhatsApp, udah apa gitu. Kalau dulu kita effort kan, Iya. belum boleh pakai motor lah dulu, pakai angkot bro. Nelpon juga ke telepon rumah dari wartel. Artel. Iya kan, dari wartel kan. Lu Ya kan? pasti telepon siapa? Cewek-cewek Bogor. Gua nelponnya di wartel MN sih kalau gua. Wartel MN sambil lihat-lihat display. Benar di situ. Atau enggak kalau yang nakal dikit nih telepon umum lu di talian teh koinnya. Jadi telepon umum yang koinnya dibolongin ya. Itu dulu teman komplek gua si Agit begitu tuh. Agit ada. Kelakuannya Agit. iya. Nah, di penjara ya sekarang enggak? Enggak, dia jadi petani ubi kalau nggak salah. Iya ada. Jadi petani ubi dia kalau nggak Iya, salah. iya. Terakhir gua ketemu Bogor kan sempit ya. Iya. Jadi kadang-kadang temennya lu Bro Farhan sama gua kenal kayak si Agit itu terakhir dia ini ketua apa ya kalau nggak salah dia ketua komunitas pemburu musang dia. Oh, terakhir kalau nggak salah dia komunitas ini, pecinta bantal emot. Bantal emot-emot yang di pinggir jalan tuh. Ketuanya di komunitas itu. Panas deh. Cabang Bogor. Benar ya, gua ada yang ngomong. Nah, itu unik tuh, itu unik maksud gua. Nah, kayak gua kan gue berangkat dari musik kan. Gue suka musik banget gitu kan karena pengaruh dari om gue bokap tuh kalau pagi-pagi tuh nyetel Bee Gees di rumah, ya kan dengan Bee Gees ya? dengan ampli yang jadul Harman Kardon gitu kan yang masih apa jarum-jarumnya goyang-goyang ini lampunya oranye kalau yang benar-benar akhirnya gue jadi seneng musik, mulai dengerin kaset, beli kaset di Bata Merah pinggir jalan ya kan yang bajakan tuh ya kan bajakan kan kalau temen punya gue numpang ngerekam waktu ini gue kasih kosong nih yang lagi gitu ya kan jadi kita ngulik Zaman bahalanya yang rekam-rekaman itu Pak buat gebetan cuy, ngerekam. oh benar bikin playlist ya kan bikin playlist jadi effort banget lagu Dewa pasti ayat ah. oh enggak kalau gue lagunya Brand Apa? yang If ada lagu Oh iya. itu gue pasti adalah playlist cinta lah itu lah playlist cinta apa kode keras dari judul lagu ya. Iya, judul lagu. Jadi buat adik-adik ya. Mungkin adik-adik udah bikin playlist sendiri di Spotify ya gitu. Nggak seru ya? Kalau sekarang kalau kita kan effort ya kan. Jadi kalau ya kan kalau mau PDKT atau apa ya. Iya. Harus nabung dulu kan, beli kaset kosongnya Maxwell, BASF. BASF ya. Yang bagus mah BASF, Bro. Yang rada murah Maxwell. Iya, benar-benar. Nah, jadi gue mengikuti tuh kehidupan di Kapten Muslihat tuh di Matahari. Kenapa? Karena di situ tuh tiap malam minggu kita nongkrong. Jadi semua mulai dari anak punk, anak hardcore, anak grindcore, anak ska, semua nongkrong di situ. Gitu loh. Jadi banyak dari situ berangkat teman-teman yang akhirnya sekarang tuh jadi rajanya di skena gitu loh. Di Kota Bogor kayak teman-teman dari Swallow, dari Coast gitu kan, The Kuda gitu kan, bahkan I Give gitu itu semua teman-teman yang dulunya memang kita berangkat dari komunitas yang di jalan sempit itu gitu loh. Akhirnya pecah menjadi segmented tempat nongkrongnya, misalkan anak punk di Telkom, misalkan anak-anak yang emo yang apa di Circle K kan zaman Air Mancur kayak gitu kan. Nah, itu menurut gue sangat banget gitu kita walaupun tempat nongkrongnya beda ketika kita ketemu di tempat paling ikonik untuk festival musik kan apa coba? Kemuning Gading. Iya. Anjir, itu kalau Kemuning Gading itu dress to kill lo harus dandan di belakangnya kita ada minum-minuman cantik. Zaman dulu. Iya, zaman dulu ya kan. Iya. Itu di Kemuning Gading. Jadi tolong Pak Kemuning Gading ya dibagusin lagi, dibikin lagi eventnya nih buat wali kota sekarang, tolong deh ya. Tapi sekarang juga nggak musik juga bro. Tahu gue sekarang di Bogor itu tempat olahraga. Itu peninggalan dari wali kota lama ya. Iya, Itu dia Bogor berlari ya. Ininya tagline-nya ya.
Dan mungkin enggak kalau sekarang tuh orang-orang di bawah kita apa ya, adik-adik gitu ya, udah mulai tahu apa kesehatan tuh penting gitu. Oh penting banget. Mereka dulu tuh yang ya kalau zaman kita kan nongkrongnya gitu ya, maksudnya lebih ke ya tanpa mengurangin hormat nongkrong anak-anak musik dan lain-lain gitu kan. Ya banyak ke ya minum apa-apa gitu kan. Tapi kalau sekarang ini tuh ya mereka ya udah lifestyle-nya mereka udah apa hidupannya lebih ke hidup sehat gitu ya. Betul betul. Nongkrongnya sekarang di mana? Tempat-tempat terus Aina yang lagi rame berjamuran padel, Padel, tenis, basket, gor basket sekarang merajalela. banyak. Dulu kita cuma di gor doang. Aduh. Ngantrinya susah. Dulu di Gor doang Gantian. nyewa zaman-zaman klub dulu masih Cediakala, Bogor Jaya, Bogor Sisel. Utama, Sisel ya kan, Caraka. Wah, itu aman-aman Ciledug tuh gue main di Caraka tuh. Jadi pemain bayaran aja muter-muter tuh. Jadi Kalau sekarang banyak. Jadi bersyukurlah teman-teman sekarang, adik-adik sekarang yang prasarana dan sarana olahraganya tuh udah makin banyak. Apalagi sekarang gue di kelompok umur 40-45 nih basket masih aktif kan. Nah kita tuh ada satu tempat gor gitu di daerah Jalan Baru. Ya kita main di situ lah jadi markasnya gitu. Jadi asik sih menurut gua karena sarananya ada gitu loh. Kalau dulu sarananya nggak ada, benar-benar ya akhirnya gitu. Iya, akhirnya nongkrongnya di cuma ke jalan. gelanggang. Dan Gelanggang itu kan siapa yang paling ikonik tuh orangnya? Ya tukang es itu. Coba. Bang Mail, almarhum tukang es ikonik itu semua. Itu semua atlet basket Kota Bogor kalau ketemu Bang Mail cium tangan bro, mau gimana juga. Kalau zaman dulu, kalau sekarang tuh ada yang Vino yang Blok M, apa namanya presiden Blok M. Kalau di zaman dulu Bang Mail itu presidennya GOR, kalau Bogor tuh udah Salim gitu. Cabut sekolah gelanggang, ya enggak. Beres pertandingan di GOR, susutan gelanggang, ya enggak. Wah semua ada. Gua cedera aja basket, cedera nih ya enggak. Dia benar-benar take care. Dia pijitin dia ini karena dia paham oh ini kan harus begini-begini. Wah, jadi dia berjasa lah buat gua lah itu orang hebat lah untuk di basket tuh Bang Mail legend lah di Bogor lah. Apresiasi lah jadi teman-teman tuh. Apresiasi lah teman-teman yang milenial nih. Ya pasti kalian tahu lah siapa itu Bang Mail ya. Sosok yang warm, sosok yang kebapaan yang melindungi kita semua gitu. Banyak banget lah pokoknya apa zaman dulu tuh ya dari sisi ya, olahragawan, atlet. Banyak kan atlet-atlet Bogor yang berprestasi juga di banyak banget. Di bidang-bidang lainnya gitu kan. Banyak. Angkatanku banyak, di bawahku juga yang berprestasi ada yang sempat jadi pemain tim nasional, kapten di klub basket Aspak dulu kan. Karena ramai ya. Iya, Rama. Sekarang dia penggiat di 3x3 kan. Pelatih. Nah, itu oke lah. Terus ada beberapa di Bogor tuh ya. SMA 6. Terus ada lagi juga coach wanita anak SMA aku juga. Sekarang tuh ya dia berkarir sebagai coach di basketan dan itu sekarang karena prasarananya dan sarananya ada itu jadi benar-benar apa ya yang tadinya berpotensi gitu loh. Itu mereka jadi bisa punya wadah dan lebih dihargai kalau menurut gua ya. Jadi mereka bisa memberikan dampak positif yang lebih terlihat kalau menurut gua dengan sarana prasarana sekarang ini. Iya. Bener, setuju gua kayak gitu. Kalau di kalau ngomongin Bogor baik lagi mau habis ya kita banyak ya dari yang zaman dulu zaman sekarang sampai Bogor terkenal Garelis. Wah, saya nggak tahu sih kalau gitu. Garelis, gitu kan. Banyak kan lah basket ya, tapi kan anak basket identik dengan cewek-cewek dong. Kalau menurut lu ya, kita sedikit menyimpang nih. Kalau menurut lu menyimpang, maksudnya sedikit bergeser. Cewek zaman kita tuh anak basket tuh SMA mana ya? Ceweknya yang keren-keren. Waduh. Yang keren-keren zaman gue kayaknya SMA 1 deh. SMA 1 ya? Iya. Gue SMA 1 ya? Ya bisa lah. Karena banyak yang mereka jadi atlet Kota Bogor di Porda, di pelatihan nasional ya. Keren sih menurut gue anak-anak Semansa saat itu. Iya. Gue kayak anak SMA tuh kayak udah pinter. Terus karena ya orang ada semua ada. Udah pinter, cantik, orang ada SMA 1 lagi. Kayak kita sirik semua. Yang gak ada tuh gimana sih? Kayak Casper gitu, hantu. Iya, yang baik ya. Zaman tajir gitu kan, banyak banget gitu. Terus kalau misalkan kuliner malam nih, beres dari kita cabut nih, biasanya kan zaman dulu kan di Jerman kan,
nongkrong itu. Apa nih Jerman? Jembatan Merah Mantarena. Iya, The Prince. iya, Ya kan? bisa. Kemeknya kalau nggak martabak ketan kelapa atau kalau ya dulu ya kan kelapa, kalau nggak docelang sama bubur. Iya, di itu situ. itu sentra kuliner tuh kalau malam-malam tuh The Prince tuh. Biasanya gue tau lah lu kalau makan itu mah habis tipsi ke X1 atau enggak. Waduh, Apa sih sekarang X1 satu lagi tuh Lips. aduh aku dia tahu. Basiannya ke situ kan bubur kumis kan, Mantarena kan. Wah banyak banget lah di situ. Dulu ya. belum ada bubur kumis. Karena dulu semua tuh sama. Tukang bubur tuh semua sama. Sama di situ ya? Sama. Jadi belum akhirnya gara-gara si kumis itu dia nongkrong lah banyak komunitas motor kan terus buburnya gerobaknya lo liatin kan stiker kan akhirnya Iya, jadi rame lah. Oke. Mungkin termasuk yang diviralkan oleh teman-teman gitu kan, apalagi sekarang internet aduh gampang banget. Zaman gue dulu mau ngeband nih ngulik lagu nih, kita download satu lagu MP3 ke bonet ya kan? Itu kita bayar siang pulang sekolah nih, gue mau download lagu ini dong, dipilihin filenya ke operatornya, oke, diambilnya besok ya ntar udah di burning di CD. Iya. Bayarnya cepet lebih dan itu cuma satu lagu. Satu hari satu malam itu ngedownload. Kalau sekarang sangat mudah sekali ya. Aduh, sekarang berapa banyak platform. Undang-undang lah yang misalnya orang-orang kayak gitu kan. Ini kan Bogor Talk ini kan dirimu sebagai apa ya hostnya lah gitu. Kira-kira ya kita mengundang lah kira-kira yang istilahnya yang punya nilai pride-nya. Pasti. Jadi gitu tujuan gue bikin ini sama tim tuh ngadain Bogorian Talks itu sebenarnya pengen menjadi ajang silaturahmi dari teman-teman kita gitu yang udah lama nggak ketemu. Ternyata sekarang mereka udah jadi seseorang, menjadi man behind the gun gitu loh. Jadi gue mau undang lagi gitu. Biar jadi inspirasi juga. Iya, inspirasi buat teman-teman yang sekarang, adik-adik yang sekarang bahwa rokoknya bisnis. Waduh, rokok Ya, lanjut. agak lama. Siap-siap nangkep aja ya, siap-siap nangkep aja. Rokok. Nah, ada lagi. Emang kalau buatan Cungkok begitu robotnya. Kalau buatan Jepang cepet dia. Si Asma apa si Asmat ya kalau Jepang dia namanya. Oke, lanjut. Nah. Sampai mana tadi kita? Sampai lupa nih kira-kira rokok. Itu apa yang Gue lupa. Aduh. undang bintang tamu. Ada bintang tamu. Jadi tujuannya tuh inspirasi buat teman-teman adik-adik bahwa hometown heroes tuh real ada. Gitu loh, bahwa orang yang memberikan dampak buat kemajuan komunitas, skena ataupun cabang olahraga di bidangnya masing-masing itu ada nyata, tapi terkadang mereka itu terdepak oleh birokrasi yang istilahnya ya zaman dulu pernah dengar kan ya kalau juara dapat emas dapat apa bonusnya 300 juta 200 juta gitu, padahal nyampe ke atletnya berapa. Masih ada birokrasi begitu-begitulah. Ya mudah-mudahan sekarang sih udah nggak ada begitu-begitunya ya. Gitu. Sekarang mah dapat MBG doang. MBG. Aduh, MBG ya. Susah ngomong ya kalau MBG ya. Gitu loh. Itu udah jadi bercandaan orang-orang sekarang ya MBG. MBG gitu. Tapi bagus lah itu terlepas dari tujuan dari Bogor Talk sendiri ya, bahwa menyambung silaturahmi, kemudian memperkenalkan hometown heroes Kota Bogor sendiri, dan juga biar menjadi kisah inspiratif buat teman-teman untuk memulai suatu entrepreneur gitu, usaha sendiri, karena nanti aku akan ngundang-undang beberapa bintang tamu atau narasumber yang punya usaha yang udah settle, yang akhirnya bisa membuka pekerjaan buat remaja Bogor itu sendiri gitu. Entah itu pemilik coffee shop, entah itu pemilik satu let's say misalkan lapangan tenis gitu kan, atau wahana kolam renang gitu, apapun itulah pokoknya bisa yang penting berkompeten lah ya, berkompeten gitu. Dan memiliki dampak, memiliki dampak. Menarik. Wali kota meureun bisa kali nanti ya. Wali kota kalau udah followers kemarin sempat ketemu dengan salah satu staffnya ya, mungkin nanti akan diaudiensikan gitu, untuk bisa hadir di sini ya, mudah-mudahan. Langsung aja kita tembak Pak Wali ya. Coba kalau lihat di Antos di dia bagus Pak Wali. Bagus ini peralatannya bagus tuh ada ini tuh. Ini clip on juga modal mic-na. Ini terniat kayaknya Pak ya. Terniat emang ya gitu. Itu ya. Jadi emang bikin kayak gini kok gue jadi interview. Karena gue penasaran nih, keren banget nih.
studionya lumayan enak lah gitu, lightingnya semuanya bukan kaleng-kaleng nih si Bogor ya. Ya, bismillah aja kita Bismillah belajar. ya, Yang bismillah penting ya. jalan aja dulu. Tapi uangnya bukan money laundry ya? Bukan money laundry, kebetulan kita buka laundry ya. Kita buka laundry. Jadi Oh, ini sebenarnya boleh ngopi nggak, Dio? Mangga. Iya. Silakan dinikmati kopi Dragon Moon-nya. Foto Dragon Moon. Liong Bulan. Oh, Leong Bulan kopi Bogor ya. Kopi Bogor. Jadi menurut gue ya, Eh, Bogor itu lah kota yang quite romantic sebetulnya, romantis lah. Habis cuaca habis hujan, bau tanahnya habis hujan. Terus sekarang orang rame di SSA tuh orang lari, jalan keliling, itu tuh menurut gue paradigma orang udah bergeser. Yang dulu nongkrongnya di klub malam, sekarang tuh mereka sibuk untuk ngebangun komunitas lari, ngebangun komunitas padel, komunitas tenis, si Agit basket. doang kok tetap komunitas musang pencari musang. Oh si Agit ya, Nggak bener dia mah. musang. Berarti dia cara bulan ya? Cara bulan. Cara dia. bulan ya. Dia mau pandan. Bau pandan Dia ya. mau pandan dia. Iya makanya saya bilang bahwa Bogor tuh selalu akan dikenal menjadi kota yang hangat, baik dengan oleh-olehnya, dengan orang-orangnya gitu. Kita tahu sendiri lah di Bogor banyak banget oleh-oleh khas yang kalau orang luar kota Bogor tuh datang pada akhirnya gue harus beli ini, gue harus beli ini, gue harus beli ini gitu loh. Jadi itu menjadi buah tangan yang ikonik gitu dari kota Bogor. Oh dari Bogor lo ya? Kan sekarang juga kalau kita ngomongin Bogor weekend lo lihat tuh platnya di mana. Aduh, kalau weekend sih Platnya KB. saya lebih milih Netflix-an di rumah dan ngegojek makanan ya kayaknya. Terus gini, buat teman-teman nih ya nggak, Bogorian Talks ini hadir ya karena juga perlu interaksi dari teman-teman nih. Jadi menurut gue teman-teman nih sebisa mungkin bantulah share channel kita, subscribe dan juga komen lah supaya kita bisa tetap ada. Ini mungkin episode 1 dan saya masih berharap akan ada episode 1000. Ya, amin. Akan ada episode 1000. Subscribernya banyak, tolong tolong dibantu di Iya. subscribe, di share gini. Di share aja. Mungkin pembicaraan kita cukup menarik untuk didengar gitu loh. Ya, jadi clipper kan Farhan dulu dia dulu pernah jadi pembawa acara juga penyiar radio Penyiar, pernah jadi penyiar radio gitu ya. Gue juga pernah jadi penyiar radio tapi waktu itu di waktu Kisi masih ada. Oh ya. Tapi jamnya itu dari jam 1 sampai jam 3. Oh suara ini. Suara. Udah gitu aja. Kalau gue dulu Gue DJ. di Kisi ya, tapi kerjanya nggak banyak ya udah di Kisi tapi buat siaran penutup gue pikir ya udah siaran malam ya. Cuma gitu doang gua. Aduh, berat ya teman-teman ya, ini bercandanya udah terlalu jokes bapak-bapak ya gitu loh. Iya gimana? Kalau nah balik lagi nih ke zaman kita nih, kalau sekarang kan kita kalau misalkan kita mau beli sepatu, beli baju, kan sekarang mah gampang ya. Tinggal ke mall, beberapa toko retail besar udah ada semua, mau sepatu ini tinggal tunjuk, counternya ada semua, apanya ada semua gitu. Zaman dulu lu beli sepatu di mana? Ya di toko-toko yang sepatu di Merdeka kan rumah gue di daerah Ciomas itu ya. Ya dari situlah di Istana. Sinar Terang. Kayak gitu-gitu. Tembakau. Iya, tembakau. Wah, itu legenda dos tuh toko tuh ya. Sampai sekarang masih ada dengan produk-produk yang original yang masih tetap menjaga keheritagean dan di Istana Sepatu di Sinar Terang itu ya. Jadi zaman itu dia nge-display sepatu ukuran aslinya Shaquille O'Neal. Iya tuh. Ya kan, 56,5 size segede gini kakinya gila. Reebok Shaqnosis. Itu sempat gue beli barang displaynya. Tapi gue nggak tahu pas pindahan rumah tuh gue nggak tahu tuh barang ada di mana. Maksud gede gitu? Ya gede, dijual sama si kokonya. Gue bilang, kok jual nggak barang lu? Oke, lu beli deh. Katanya kalau lu mau, gue mau dapat artikel baru lagi nih. Gitu loh, gue mau dapat artikel lagi. Jadi menurut gue yang gini-gini tuh bisa jadi trigger buat kita menghargai waktu yang sekarang. Karena dulu kita penuh dengan keterbatasan. Betul. Sekarang begitu kita semuanya punya waktu, kecepatan teknologi, kecepatan yang nggak bisa dibendung ya, apapun itu nggak bisa dibendung sekarang. Tinggal kita belajar bagaimana ngefilternya. Gitu loh. Jadi buat teman-teman, buat ayah-ade ya, zaman sekarang nih ya kalau menurut aku
kita harus bisa lebih pinter untuk memfilter, memilih apa sih yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita tonton. Karena referensi dari Instagram, dari apapun itu kayaknya bahaya sih menurut gue. Yes, betul, Ya enggak? betul. Bahwa Makanya ngomongin kayak gitu, kita cari yang channel-channelnya istilahnya yang bermanfaat lah gitu. Iya. Kan. Salah satunya ini loh, Bogorian Talk. Gue masuk gue kayak gue disponsorin deh kayak Bogorian Talk. lo kayaknya udah Bogorian banget ya. Iya, kan gue emang asli Bogor. Oke, jadi Jadi ini akan tayang nih ya. akan tayang akan- episode 1 akan ini. ada episode. Kejutan-kejutan lain lah, gebrakan. Ada, udah kita gebrakan siapin, udah kita siapin. Mantap. Yang penting gini, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Iya, jadi tagline gua tuh adalah mulai aja dulu. Gitu loh. Oke. Jadi buat teman-teman, thank you yang udah stay tune bersama kita. Thank you Kang Ajat Thank nih. you udah nemenin sama-sama gue udah diundang ngobrol. untuk jadi pilot project. Jadi jangan episode lupa di subscribe, di share, dan juga kasih komennya. Apa kekurangan dari kami, terus apa materi yang mau kalian bahas ya, minta kita bahas ya, atau apa yang siapa yang cocok kita undang di Bogorian Talk. Oke? Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menemani kami Thank you, bersama. thank you. Stay safe dan bye-bye Bogorian. Nah, ini kayak di insert ya, joget-joget. Enggak. Enggak ya. Thank you. Joget-joget dulu. Nah, thank you.